Baik, kehendak Tuhan laksanakan. Benar, sungguh pengen melaksanakan kehendak Tuhan? Ya. Kalau ingin melaksanakan kehendak Tuhan, maka kita harus belajar firman Tuhan. Nah, ini yang mau kita lakukan pada sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, jemaat sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita kembali kepada seri kita. Hari ini kita ingin lanjut lagi di dalam seri kita untuk mempelajari 10 hukum Tuhan. Jadi kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, saudara kasih Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-20. Dan kita sudah melihat hukum pertama, kedua, dan ketiga. Jadi hari ini kita mau melihat hukum yang keempat. Mari kita lihat Keluaran pasal 20, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke. Keluaran pasal 20, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dari antara 10 hukum, ini adalah hukum yang paling panjang ini penjabarannya. Nah, kalau sudah dapat, mari kita membacanya, silakan memperhatikan. Demikian firman Tuhan. 6 hari, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami memiliki firman-Mu. Di dalam firman-Mu terkandung hukum-Mu yang telah Engkau berikan kepada manusia yang mencerminkan Tuhan. Sifat-sifat-Mu, mencerminkan kehendak-Mu bagi kami, mencerminkan rancangan-Mu bagi dunia ini. Tuhan, kami ingin belajar dari hukum-hukum-Mu ini, kami ingin berfokus pada hukum yang keempat. Tuntun kami kepada kebenaran, tuntun kami kepada aplikasi yang tepat dalam zaman kami sekarang ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bukan hanya ini adalah hukum yang paling panjang dalam teks, tapi ini juga hukum yang paling kontroversial, hukum yang paling banyak diperdebatkan hari ini. Nah, boleh dibilang 9 hukum yang lain tidak ada perdebatan yang serius. Ya. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Hukum kedua, jangan membuat patung. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia, semua yang lain, jangan berzina, jangan membunuh. Hampir tidak ada perdebatan mengenai hukum-hukum itu di antara orang Kristen, ya, bahwa kita perlu melakukan hukum-hukum itu semua. Tapi hukum yang keempat ini adalah hukum yang boleh dibilang tadi saya katakan paling kontroversial. Ya. Dan ada 2 ekstrim yang harus kita jauhi. Yang satu adalah seperti yang diambil oleh kaum Advent, ya, di mana gereja Advent hari ini, ya, waktu itu dimulai oleh seorang perempuan yang namanya Ellen G. White. Ya. Dan Nyonya White di sini dia mengklaim dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Dan dalam penglihatan yang Tuhan berikan kepada dia, katanya dia menyaksikan 10 hukum. Dan dia melihat secara spesifik hukum keempat ini katanya berpendar-pendar, bersinar dengan warna emas katanya. Seolah-olah Tuhan ingin menekankan kepada dia bahwa hukum keempat ini harus menjadi penekanan dalam pesan dan pelayanan dari si Nyonya White itu. Sehingga tidak heran bahwa hari ini ya, gereja Advent sangat berfokus kepada ya, hari Sabat katanya. Ya, pokoknya hari Sabat harus berhenti, hari Sabat. Ya mereka ingin menekankan hari Sabat di sini. Nah kita akan lihat nanti bahwa posisi itu tidak bisa dipertahankan secara alkitabiah. Tetapi kita juga tidak ingin jatuh kepada ekstrim yang satu lagi, ya, yang berpikir bahwa
apa yang tertulis sebagai hukum keempat ini tidak ada relevansinya lagi bagi kita. Ya, tidak ada aplikasinya, tidak penting lagi bagi kita sama sekali. Ya, kita bisa bagaikan mengambil cutter atau mengambil gunting dan kita boleh menyobek ya hukum ini keluar karena tidak berlaku lagi bagi kita, tidak ada hubungan lagi dengan kita. Jadi kita boleh membuangnya. Nah itu juga salah besar, ya, salah besar. Ini adalah bagian dari 10 hukum yang Tuhan tulis dengan jarinya sendiri di atas loh batu. Dan oleh karena itu kita ingin melihat ya sebenarnya ada pengajaran yang penting dari hukum ini yang perlu kita serap hari ini. Dan kita sudah dalam seri ini melihat bahwa di balik tiap-tiap hukum sebenarnya ada satu ide. Nah ini adalah salah satu hukum yang justru dinyatakan dalam bentuk positif. Ingat, kita pernah mengobservasi bahwa 10 hukum ini mayoritas dalam bentuk negatif. Jangan. Ada 8 yang negatif, tapi hanya ada 2 yang dinyatakan dalam bentuk positif, yaitu hukum keempat dan hukum kelima. Nah, mana hukum keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nanti hukum kelima juga dinyatakan secara positif, hormatilah orang tuamu. Ya, sedangkan semua hukum yang lain dalam bentuk negatif. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan mengingini, jangan membuat patung, jangan membunuh. Semuanya jangan. Tapi kita sudah lihat bahwa walaupun dinyatakan dalam bentuk negatif, sebenarnya ada suatu perintah positif di dalamnya. Misalnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu adalah perintah positif bahwa kita harus memiliki dan menyembah Allah satu-satunya. Jangan membuat patung, itu adalah suatu perintah bagi kita untuk meninggikan Tuhan secara maksimal. Kita tidak boleh merendahkan dia dengan membuat dia menjadi patung atau hal-hal lain, tidak harus patung. Konsep yang salah tentang Tuhan pun itu merendahkan dia. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan, sebenarnya adalah suatu perintah untuk bersekutu dengan dia. Jadi tidak boleh menyebut namanya dengan sembarangan, tapi kita harus memahami dan memakai namanya dengan benar. Gitu. Nah, ada ide apa yang sebenarnya menjadi inti dari hukum keempat ini kalau begitu? Ada konsep apa di sini? Nah, ini yang mau kita selidiki. Yang mau kita selidiki berdasarkan teks, berdasarkan apa yang Tuhan katakan, dan bagaimana hukum ini perlu kita lakukan pada hari ini, bagaimana kita melakukan hukum ini pada hari ini. Nah, saya ingin membagi khotbah saya menjadi 4 poin, 4P. 4P, di mana dari 4P ini kita akan melihat, kita akan menyelidiki esensi dari hukum keempat. Ya, kita akan dapatkan sampai pada kesimpulannya P yang terakhir nanti. Tapi kita akan melihat P yang pertama. P yang pertama kita lihat ayat yang ke-8, yaitu perintah yang Tuhan berikan. Apa isi perintahnya? Jadi P yang pertama adalah perintah. Kita selidiki dulu apa bunyi perintahnya. Ya. Dan bunyi perintahnya di ayat yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ada 2 kata kerja di sini, 2 kata perintah. Yang pertama adalah kata ingat, dan yang kedua adalah kata kuduskanlah. Ya. Ingat dan kuduskanlah. Ingat tidak membuat heran. Saya rasa kita semua tahu apa arti kata ingat, gitu kan? Ingat, kita harus mengingat mengingat hari Sabat. Tetapi apa maksudnya mengingat, saudara kasih Tuhan? Mengingat itu bukan hanya sekedar tidak lupa. Mengingat. Mengingat itu berarti kita harus melakukan sesuatu. Kita mengingat, ya, kita disuruh mengingat sesuatu, itu berarti ada suatu signifikansi, dan kita menjalankan signifikansi itu. Misalnya kalau ada seorang teman Anda, atau pasangan Anda, atau anak Anda, atau siapa Anda, orang tua Anda berkata begini, jangan lupa ya, minggu depan saya ulang tahun, contohnya. Lalu Anda bilang, oh iya, saya akan ingat. Lalu, kemudian, tibalah hari ulang tahunnya. Lalu hari ulang tahunnya lewat, dan Anda tidak ngapa-ngapain. Lalu teman Anda datang dan berkata, kok kamu lupa ya? Kan saya sudah suruh. Jangan lupa, ingat hari ulang tahun saya. Mungkin Anda jawab gini, saya ingat kok. Gitu. Saya tahu itu kemarin hari ulang tahun kamu. Saya nggak lupa. Gitu. Loh, kok kalau kamu ingat, kenapa kamu nggak melakukan sesuatu gitu kan?
Ya kan kamu nggak bilang melakukan sesuatu, cuman bilang ingat dong, saya ingat di kepala, saya ingat kok, gitu kan. Itu hari ulang tahun kamu. Ya. Tentu bukan itu yang dimaksud gitu kan. Ya. Atau misalnya suami ditanya istri, kamu ingat nggak hari ini hari pernikahan kita, anniversary? Ingat, gitu kan. Atau dicari-cari dulu di kepalanya, oh iya ingat, gitu. Ingat misalnya, gitu kan. Ya. Terus ya ingat aja gitu. Saya ingat, saya di kepala saya ingat gitu kan. Ya, tapi ya maksudnya mengingat itu kan, oh saya ingat ini ulang tahun siapa, saya ingat ini anniversary siapa. Tentu maksudnya adalah mengingat itu kita ada melakukan sesuatu karena ada signifikansinya di situ. Ya. Oh saya ingat ini hari ulang tahun kamu, ya mungkin saya ucapkan sesuatu kamu ulang tahun. Atau saya ingat ini saya kasih hadiah mungkin atau hal sejenis itu. Gitu. Tidak cukup untuk berkata, ya saya ingat kok, saya tahu di kepala saya itu ulang tahun kamu, tapi saya nggak mau melakukan apa-apa. Ya, itu bukan mengingat yang dimaksud di situ. Nah oleh karena itu ketika Tuhan berkata, ingatlah hari Sabat. Berarti bukan hanya oh ya nih hari Sabat, oke, ya gitu, bukan. Tapi Tuhan ingin pada waktu itu ada suatu signifikansi itu, sesuatu yang dilakukan. Lalu kata kerja kedua adalah kuduskanlah. Ya, jadi ada ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apa artinya menguduskan hari Sabat? Bagaimana caranya kita menguduskan hari Sabat? Nah ini kita tidak bisa pahami kalau kita tidak mengerti arti kata menguduskan. Banyak orang berpikir menguduskan itu gimana caranya ya? Apa pakai minyak kudus atau apa di jepret-jepret begitu ya, mau menguduskan apa begitu ya. Jadi kuduskanlah hari Sabat. Apa maksudnya? Bagaimana menguduskan hari Sabat? Nah, kita bisa memahami ini kalau kita tahu arti kata kudus itu artinya apa. Nah, banyak orang berpikir kudus itu artinya ya kudus itu tidak berdosa atau ya benar, bisa ya kudus tidak berdosa, tapi kudus punya arti dasar sebenarnya terpisah. Terpisah artinya dia spesial. Jadi ada sesuatu yang biasa, ada sesuatu yang dipisahkan. Sehingga dalam Alkitab sering ada kudus bagi Tuhan misalnya. Kudus bagi Tuhan artinya sesuatu yang dipisahkan bagi Tuhan. Ya. Jadi arti kata kudus itu sebenarnya terpisah. Ya, dan dari arti kata terpisah itu muncul juga arti tidak berdosa. Karena tidak berdosa itu berarti terpisah dari dosa. Tidak berdosa, suci, kudus. Ya, sehingga ketika dikatakan di sini kuduskanlah hari Sabat, maksudnya adalah hari Sabat ini dispesialkan, dibedakan, dipisahkan dari hari-hari lain. Ada sesuatu yang spesial mengenai hari Sabat ini. Gitu, ya. Nah, kalau hari-hari lain ada aturannya, ya, hari Sabat ini ada aturan tersendiri. Gitu. Ingat dan kuduskanlah. Khususkanlah, jadi satu kata yang bisa dipakai juga adalah khususkanlah hari Sabat. Dikhususkan untuk satu tujuan tertentu. Oke, jadi ini adalah perintahnya. Ya, perintah yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, lalu kita masuk P yang kedua. Itu P yang pertama, apa isi perintahnya? Perintah ya, P. P yang kedua sekarang adalah ayat 9 dan ayat 10, yaitu perilaku yang Tuhan harapkan. Jadi kita sudah melihat perintah yang Tuhan berikan. Sekarang kita melihat perilaku yang Tuhan harapkan. Bagaimana kita menjalankan perintah ini, ada perilaku apa yang Tuhan harapkan dari manusia. Ada di ayat 9 dan ayat 10. Oke. Kita baca lagi, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Oke, kita stop dulu di sana. Karena ada ayat 9, ayat 10 sini ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi sebelum masuk ke masalah hari Sabatnya, Tuhan jabarkan dulu mengenai 6 hari yang lain. Karena Sabat kan harus dikuduskan, dikhususkan, dispesialkan. Kan? Jadi kalau mau dikhususkan, dispesialkan, kita harus paham dulu 6 hari yang lain. Ya. Dan 6 hari yang lain ini, tanya, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Nah ini adalah suatu
suatu kita bilang apa ya, suatu rekomendasi atau suatu pengajaran tentang etos kerja yang sangat baik. Nah, jadi di tengah perintah mengenai Sabat, tengah-tengah perintah tentang Sabat yang adalah nanti kita akan lihat istirahat dan lain sebagainya itu, ada suatu penjabaran tentang manusia bekerja. Ya, manusia bekerja, gitu ya. Dan istirahat itu menjadi tidak ada gunanya kalau orang itu tidak pernah bekerja, gitu. Ya, ya jadi misalnya orang yang 7 hari, 7 harinya nggak bekerja, gitu misalnya, atau tidak ini ya. Ya, apa spesialnya hari Sabat kalau begitu, gitu kan? Nah, tetapi di sini dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Jadi Alkitab memberikan suatu gambaran yang positif tentang bekerja sebenarnya. Ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa manusia itu harus bekerja hanya karena dia sudah jatuh dalam dosa. Wow, karena dia ingat di Kejadian pasal 3 bahwa Tuhan bilang ketika Adam jatuh dalam dosa, mulai sekarang kamu akan berpeluh, mulai sekarang kamu akan bekerja keras, kamu akan berkeringat, kamu akan mati-matian untuk mencari makananmu, ya. Sampai engkau kembali lagi kepada debu. Ya, sehingga banyak orang berpikir bahwa kita hari ini harus bekerja karena kita sudah jatuh dalam dosa. Ya, dan andai kata kita bisa balik lagi ke posisi yang sebelumnya, maka kita akan enak seperti di Taman Eden, gak usah kerja. Tapi ini suatu konsep yang salah, karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia bukan tidak punya kerjaan. Gitu. Tuhan kasih Adam suatu kerjaan. Ya. Tuhan memberikan kepada Adam tanggung jawab, dan dia sudah dikasih suatu pekerjaan. Tuhan suruh Adam menjadi tukang kebun. Ya. Tukang kebun mungkin istilah ininya biasanya, tapi Tuhan suruh Adam untuk mengerjakan Taman Eden. Gitu ya. Ada beberapa hal yang Tuhan kasih tanggung jawab kepada Adam kalau kita baca sebelum dia jatuh dalam dosa. Ya. Dia harus mengusahakan Taman Eden, dia harus berkuasa atas bumi. Ya. Tuhan pernah kasih dia pekerjaan spesifikasi nama binatang-binatang, dan mereka, Adam dan Hawa, harus beranak cucu dan memenuhi bumi. Ya, itu adalah tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Sehingga kita berkata bahwa bekerja itu bukanlah sesuatu yang hanya terjadi karena jatuh dalam dosa. Ya, tetapi bekerja itu adalah sesuatu yang mulia. Tuhan ciptakan manusia untuk bekerja sebenarnya. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, memang benar setelah manusia jatuh dalam dosa, konsep kerja sudah terimbas oleh dosa seperti juga semua aspek kehidupan yang lain. Sehingga sesudah jatuh dalam dosa, pekerjaan manusia tidak lagi bisa memuaskan secara total, dan pekerjaan manusia tidak lagi bisa sempurna. Tidak ada satupun pekerjaan manusia yang sempurna di muka bumi ini, ya, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Gitu. Memang benar dosa mempengaruhi pekerjaan kita. Ya. Tetapi bukan berarti ya lalu ya kita tidak bekerja lagi, gitu. Atau ada yang berpikir kalau saya sudah diselamatkan saya nggak perlu kerja lagi. Atau banyak sekali orang hari ini menjual suatu konsep bahwa pencapaian maksimum dalam hidup ini adalah kalau kamu tidak perlu bekerja lagi. Sehingga banyak orang mengejar passive income, ya. Wah, kalau sudah berhasil passive income, ya nggak usah kerja, jadi tiap hari ngapain aja, ya. Tiap hari cuman ongkang-ongkang kaki, begitu, ya. Kalaupun Anda diberkati oleh Tuhan secara materi sedemikian rupa sehingga Anda tidak kekurangan, Anda pun tetap harus bekerja sebenarnya. Kerjanya apa? Ya kerjanya hal-hal yang positif. Ya. Kerjanya adalah ya, melakukan hal-hal untuk Tuhan mestinya. Kalaupun misalnya Anda nggak perlu mikirin uang lagi, begitu. Nah, jadi ada suatu konsep yang menarik tentang kerja. Ya. Sekali lagi kita melihat ada dua ekstrim yang harus kita hindari. Ekstrim yang pertama adalah orang yang tidak mau kerja. Orang yang tidak mau kerja ini ditegur oleh ayat yang ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi orang yang tidak mau kerja,
Ya, orang yang malas, orang yang ada yang menggunakan alasan-alasan rohani bahkan untuk membenarkan kemalasan dia. Gitu ya. Sehingga contohnya di Tesalonika ada orang yang berkata, kan Tuhan sebentar lagi datang, buat apa saya kerja, katanya. Tuhan sebentar lagi datang, jadi kalau saya kerja tanggung. Paulus bilang, kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Jadi orang yang tidak mau bekerja ditegur oleh ayat yang ke-9. Tetapi ada yang sebaliknya, orang yang mendewakan pekerjaan. Orang yang akhirnya membuat pekerjaan itu menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Ada suatu istilah orang yang workaholic, kadang-kadang dikatakan. Ini suatu permainan kata dari alkoholik. Alkoholik itu kan orang yang kecanduan alkohol. Ada orang yang workaholic, jadi dia kecanduan kerja. Dan dia kerja terus, dan dia, nah itu ditegur dari ayat 10. Sebenarnya. Nah, di mana Tuhan memberikan sisi yang satunya lagi. 6 hari kamu bekerja, kata Tuhan. Ayat yang ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu, jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Ya. Jadi Tuhan ingin, pada waktu itu orang Israel, ya, mereka harus menyisihkan satu hari, yaitu hari Sabat. Ya. Nah, kata Sabat itu sendiri memiliki arti di dalam bahasa Ibrani, artinya istirahat atau berhenti. Ya. Itu secara literal arti kata Syabat. Ya. Artinya berhenti atau istirahat. Ya, sehingga nama-nama hari, ya, kalau Anda belajar bahasa Ibrani, nama-nama hari itu gampang. Gitu. Anda tinggal sesuai dengan angka. Gitu. Hari Minggu itu hari pertama. Jadi orang Ibrani sebut hari Ehad. Ehad itu artinya satu, pertama. Ya. Hari Ehad. Nah, di bahasa kita ada Minggu bisa juga disebut Ahad. Lalu hari Senin, hari kedua, itu hari Shenaim. Bahasa Ibrani itu Shenaim. Lalu ada hari Seloshah, itu hari ketiga, jadi Selasa kita. Dan seterusnya. Tapi untuk hari ke-7 dia tidak sebut angka 7 di dalam bahasa Ibrani adalah Shiv'ah. Ya. Tapi dia tidak pakai hari ke-7, dia pakai hari Syabat. Syabat artinya berhenti atau istirahat. Dan Tuhan tidak ingin, ya Tuhan tahu ada manusia yang sudah jatuh dalam dosa selalu merusak desain Tuhan, entah ke arah kanan, entah ke arah kiri, ada ekstremitas. Tadi ada orang yang saking tidak mau kerjanya, ya dia malas, dia tidak mau kerja dan lain sebagainya, itu satu ekstrim. Tapi Tuhan juga tidak mau ekstrim yang satu lagi, di mana orang yang cinta uang sedemikian rupa, orang yang workaholic dan lain sebagainya, Tuhan juga berkata ini salah, ini tidak sehat, tidak sesuai dengan desain Tuhan. Dan Tuhan mau ada hari di mana orang berhenti bekerja. Ya. Itu adalah hari Sabat ini katanya. Jangan melakukan pekerjaan apapun, karena ini adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Dan Tuhan ingin bahwa, perhatikan kata ini ya, hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Sekali lagi dalam benak kita harus paham, Sabat itu artinya istirahat atau berhenti. Hari ke-7 adalah hari istirahat atau hari berhenti bagi Tuhan Allahmu. Dan kita berhenti dan beristirahat karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi kita bukan berhenti karena misalnya gini, oh saya mau berhenti hari ini kenapa? Karena kerjaan saya habis. Kebetulan gak ada kerjaan hari ini. Maka saya berhenti. Ya. Atau saya berhenti hari ini karena kebetulan saya sakit hari ini. Kalau saya sakit ya udah saya berhenti. Jadi bukan berhenti karena kerjaannya, kontraknya habis gitu kan. Saya lagi cari-cari kerjaannya, jadi ya udah istirahat sebentar. Bukan karena sakit, saya sedang sakit gitu, makanya saya berhenti gitu. Bukan karena itu. Tetapi kerjaan mungkin ada, mungkin dia sehat, ya, mungkin dia bisa cuan, ya, tapi dia berhenti.
Kenapa kamu berhenti? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Aku berhenti karena Tuhan. Ingat, hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Ya, bagi Tuhan Allahmu. Alasannya adalah karena Tuhan. Gitu. Oke. Dan ya, Tuhan, kenapa Tuhan bikin aturan seperti ini? Ya tentu karena Tuhan tahu bahwa manusia butuh istirahat. Tuhan yang mendesain Tuhan yang mendesain manusia, maksudnya ya. Manusia itu butuh istirahat, dan terlebih lagi manusia itu butuh suatu hari di mana dia tidak memikirkan pekerjaan dia. Nah, kalau dia tidak memikirkan pekerjaan dia, apa yang seharusnya dia pikirkan? Tadi dikatakan kenapa dia berhenti? Adalah karena Tuhan. Jadi kalau pada hari itu dia berhenti karena Tuhan dan dia tidak memikirkan pekerjaannya, jadi apa yang bisa dia pikirkan kalau begitu? Salah satunya adalah yang utama adalah dia memikirkan tentang Tuhan kalau begitu. Dan dia bisa berhenti, dan dia bisa berpikir tentang Tuhan, dia bisa merenung tentang Tuhan. Ya. Ini adalah hari bagi Tuhan. Nah, di ayat 10 ditambah lagi dikatakan, bukan hanya jangan melakukan pekerjaan apapun engkau, tapi ditambah lagi. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu bahkan, ataupun pendatang di dalam kotamu. Wow, lengkap sekali di sini. Benar. Karena Tuhan tidak mau ada orang atau bos yang berpikir saya akan lakukan perintah ini, saya akan berhenti, tapi karyawan saya jalan terus gitu. Biar saya tetap penghasilannya masuk. Ya memang bosnya kan santai-santai aja di rumah gitu. Nah, tapi semua karyawan saya suruh masuk kalau begitu. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Karena hamba-hambanya pun, anaknya pun, bahkan binatangnya pun perlu istirahat. Dan Tuhan ingin sebenarnya seorang bos misalnya atau seorang tuan, ya, bukan hanya memikirkan kebaikan fisik dari karyawannya, Tuhan ingin seorang tuan memikirkan kebaikan rohani mereka. Seperti si bos ini perlu berpikir tentang Tuhan, demikian juga hamba-hambanya, anaknya, keluarganya perlu berpikir tentang Tuhan. Dan perlu merenung tentang Tuhan. Nah, kita sampai di sini kepada inti kontroversinya. Di mana inti kontroversinya adalah, ini perilaku yang Tuhan ingin orang Israel lakukan pada waktu itu. Bagaimana ini beraplikasi pada kita hari ini? Apakah kita hari ini sebagai orang Kristen ya tetap perlu pada hari Sabat? Hari Sabat itu apa? Ya. Sabat itu adalah Sabtu bagi kita. Ya. Sabat adalah Sabtu, bahkan kata Sabat dengan Sabtu itu sudah sangat mirip. Karena kata Sabtu memang asalnya dari kata Sabat. Gitu ya. Apakah kita hari ini, kalau kita mau mengikuti ini, pada hari Sabtu, ya, kita berhenti bekerja semuanya, ya, dan kita melakukan hal ini. Begitu. Nah, coba kita lihat di dalam perjanjian baru kalau begitu. Apa yang perjanjian baru katakan? Coba kita buka contohnya di dalam Roma. Ya. Nah, kita akan mendapatkan bahwa di dalam perjanjian baru jelas sekali bahwa Sabat tidak lagi diterapkan sebagaimana di masa Israel. Dan sebenarnya semua orang Kristen menyadari hal itu. Bahkan orang yang paling gigih tentang Sabat pun, misalnya kelompok Advent tadi, mereka juga tidak melakukan Sabat persis sama seperti yang Israel lakukan. Ya. Contohnya, orang Advent pun ya, tidak melakukan, misalnya kalau orang melanggar Sabat, itu dihukum mati. Sedangkan itu adalah perintah di zaman Israel. Dan itu terjadi bahkan ada ininya, ada insidennya. Di zaman Musa katanya ada satu orang perempuan yang pada hari Sabat keluar mengumpulkan kayu. Lalu ketahuan, lalu mereka tanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan pada perempuan itu. Dan Tuhan bilang dia harus dihukum mati. Dan orang Advent yang segila apapun tentang Sabat tidak menerapkan itu. Gitu. Ya. Jadi orang yang paling gila dan paling gigih tentang Sabat pun tidak melakukan persis sama dengan yang di dalam perjanjian lama.
Orang Advent pun tidak melakukan tahun Sabat misalnya. Karena kita bukan hanya bicara tentang hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, hari ke-7 istirahat. Tapi kemudian Tuhan ekspansi lagi, 6 tahun kamu bekerja, tahun ke-7 kamu jangan menanam ladangmu, Tuhan bilang. Saya tidak tahu ada orang Advent yang kerja 6 tahun, hari tahun ke-7 dia nggak kerja gitu. Tidak temukan itu hari ini, gitu kan? Ya, jadi kita bilang orang yang paling gigih untuk Sabat pun tidak melakukan persis sama dengan yang di Perjanjian Lama. Ya. Sehingga kita harus bertanya, bagaimana ini diterapkan di dalam Perjanjian Baru? Dan kita mendapatkan tuntunan firman Tuhan contohnya. Coba kita buka di dalam Roma. Ya, Roma pasalnya yang ke-14 contohnya. Dengan masih menjaga tempat kita di Keluaran 20 tentunya ya. Kita buka Roma pasal 14. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Roma 14 ayat 1 sampai 5. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Kenapa Paulus ada bikin perikop ini? Karena jemaat Roma rupanya sebagian orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, sebagian non-Yahudi yang menjadi Kristen. Dan ada perbedaan kultural di antara mereka. Misalnya orang Yahudi terbiasa nggak makan babi, antara lain. Dan banyak lagi yang mereka nggak mau makan. Ya. Sedangkan orang non-Yahudi ya, makan-makan aja, semua dia makan. Tetapi apakah menjadi Kristen syaratnya harus makan babi? Kan nggak juga gitu. Bukan. Jadilah Kristen ya. Kalau tetangga ada kalimat yang harus diucapkan, mungkin kalau kita tesnya makan babi gitu kan enggak. Tidak ada keharusan makan babi. Nggak tahu ada orang yang alergi babi, gitu ya. Tapi dikatakan di sini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah ini bicara mengenai orang Yahudi. Karena mereka di kota-kota lain, kalau mereka terpencar di kota lain, mereka tidak mau makan daging karena daging-daging di kota-kota lain itu sudah dipersembahkan kepada berhala, mereka curiga. Ya. Jadi mereka tidak mau makan itu, mereka hanya makan sayur saja. Ya. Dan Paulus bilang, nggak apa-apa, biarin aja. Nggak ada keharusan makan daging juga kok sebagai orang Kristen. Tapi Paulus jelas mengatakan, yang mau makan sayur saja ini yang lemah imannya, perhatikan di situ. Jadi yang lemah imannya itu yang karena dia belum paham sepenuhnya, pengetahuan dia belum lengkap, tapi dia sudah jadi orang Kristen, nggak apa-apa, Paulus bilang. Yang penting kan dia percaya Yesus. Pelan-pelan mungkin nanti dia makin paham. Kamu nggak usah paksa dia makan daging. Gitu. Jadikan itu semacam standar. Ayo masuk gereja, ini disodorin daging dulu gitu kan. Nah, kalau nggak makan nggak boleh masuk gitu. Ya. Nggak boleh begitu. Paulus bilang, biarin aja. Tapi yang hanya makan sayuran, orang yang lemah imannya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Ayat 3. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Oke ya. Tapi saya lompat ke 5. Contoh lain selain makanan adalah masalah hari, katanya. Ayat yang kelima. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting dari yang lain. Contohnya siapa ini? Contohnya orang Yahudi. Gitu. Karena bagi orang Yahudi hari Sabat itu tadi kita bilang khusus, spesial, lebih penting. Hari Sabat, ya kemudian hari-hari raya Yahudi lainnya seperti Paskah, Pentakosta, hari raya roti, hari raya Pondok Daun dan lain-lain. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting dari hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Nah, bagi orang Yahudi, oh semua hari sama saja kok. Oh, nggak bisa kalau orang Yahudi bilang. Nggak bisa semua hari sama saja. Tapi Paulus bilang nggak apa-apa sebenarnya. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam apa? Hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, yang melakukannya untuk Tuhan. Kalau ada orang Yahudi yang mau, pada hari Sabat saya mau khusyuk untuk Tuhan. Silakan. Dia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, yang melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, yang melakukannya untuk Tuhan. Ia mengucap syukur
kepada Allah. Jadi di sini Paulus berkata bahwa masalah hari sebenarnya sudah masuk kepada masalah kebebasan Kristiani. Ya, di dalam perjanjian baru sebenarnya. Lalu kita lihat lagi ayat kuncinya di dalam Kolose. Ya, kita buka Kolose pasal 2 di sini ya. Kolose pasal 2, kita lihat ayat 16 dan ayat 17. Kolose pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Bunyinya, karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman. Jadi menghakimi berarti, oh kamu nggak boleh makan ini sebenarnya. Kalau kamu makan ini, kamu begini. Jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Perhatikan ya. Ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi perjanjian baru menjelaskan bahwa hari sabat adalah bayangan. Bayangan, dia menggambarkan sesuatu. Menggambarkan apa? Menggambarkan Yesus Kristus sebenarnya. Bagaimana dia menggambarkan Yesus Kristus? Nanti kita akan lihat. Ya. Tetapi jelas bahwa kita tidak lagi melakukan sabat persis sama dengan yang di perjanjian lama. Tetapi apakah berarti hukum sabat ini nggak ada hubungan lagi dengan kita, tidak ada pelajaran lagi? Enggak juga. Ada pelajaran yang penting di sini. Biasanya kita sering berkata bahwa hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang kita sebut sebagai hukum moral, hukum sipil, dan hukum seremonial. Hukum moral itu contohnya jangan membunuh. Ini berlaku terus. Tapi ada hukum seremonial. Seremonial itu seperti harus mempersembahkan domba. Nah ini sudah selesai. Karena domba adalah seremonial menggambarkan Yesus Kristus. Kemudian ada hukum sipil. Hukum sipil itu berkaitan dengan bangsa Israel. Ya, contohnya, kalau kamu pergi berperang harus bawa sekop. Nah, itu kan untuk bangsa Israel. Emang kita hari ini pergi berperang gitu. Dan perlu bawa sekop kan enggak? Gitu ya. Atau tentang kalau misalnya hukuman ini, berbagai hukuman yang dijatuhkan ya. Misalnya ada orang yang bikin salah ini harus dihukum begini lain sebagainya. Ini adalah hukum sipil, KUHP-nya orang Israel. Nah, kita bilang bahwa hukum sipil, hukum seremonial, kita tidak lihat lagi, walaupun kita tetap belajar dari mereka, tetapi hukum moral kita tetap ada. Nah, ternyata di dalam masalah sabat ini juga bisa dibagi menjadi 3 aspek ini. Jadi ada aspek moral dari sabat, ada aspek seremonial dari sabat, dan ada aspek sipil dari sabat. Nah, aspek sipil dari sabat contohnya adalah kalau kamu melanggar sabat, kamu harus dihukum mati, itu contohnya. Yang tadi kita bilang. Ya. Kemudian ada masalah tahun sabat, ya. Masalah ini semua adalah sipil dan seremonial. Begitu. Ya. Bahkan ada hari-hari raya Tuhan nyatakan sebagai sabat, itu kan seremonial. Hari pertama hari raya roti tidak beragi adalah sabat yang bisa kita bilang sabat yang besar di situ. Jadi ini semua adalah aspek seremonial dan sipil dari sabat. Tetapi apa aspek moral dari sabat? Aspek moral dari sabat yang sampai hari ini sebenarnya harus kita perhatikan adalah bahwa Tuhan ingin manusia menyisihkan waktu untuk Dia. Ini tidak berubah, saudara. Tuhan tahu bahwa manusia perlu istirahat, dan lebih dari sekedar istirahat, bukan saja manusia perlu istirahat fisik, manusia perlu istirahat rohani atau charge rohani ketika dia menyisihkan waktu untuk memikirkan Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan, untuk berfokus kepada hal-hal yang rohani untuk Tuhan. Dan manusia perlu itu. Dan itu tidak berubah dari zaman ke zaman. Sama seperti manusia tidak boleh bekerja terus tanpa istirahat fisik di zaman perjanjian lama, hari ini juga manusia jangan bekerja terus tanpa istirahat. Bukan, Tuhan tidak merancang manusia seperti itu. Dan sama seperti manusia di zaman dulu, ketika dia istirahat fisik, dia membutuhkan juga refreshing rohani. Di mana dia memakai istirahat itu sekaligus untuk
charge kembali, berfokus kepada Tuhan, demikian juga manusia zaman sekarang memerlukan waktu untuk yang dia sisihkan untuk Tuhan. Di mana dia bisa dikuatkan lagi secara rohani, dia bisa minum dari suatu deposit rohani begitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu adalah prinsip yang tetap berlaku sampai hari ini. Sehingga ketika kita membaca hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita tidak harus lagi berpikir tentang suatu hari Sabtu, tapi kita berpikir bahwa itu berarti Tuhan mengharuskan saya untuk menyisihkan waktu bagi Dia. Tuhan mengharuskan saya untuk tidak hanya berpikir tentang dunia ini, tidak hanya berpikir tentang penghidupan saya, tidak hanya berkutat kepada pekerjaan duniawi saya, tapi Tuhan mengharuskan, Tuhan memerintahkan saya untuk juga memakai waktu yang spesifik untuk Tuhan. Yang tadi kita bilang bagi Tuhan. Ingatlah akan hari Sabat bagi Tuhan Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu melakukan ini secara legalistik. Ya, tetapi kita melakukannya dengan roh dan kebenaran, dengan pengertian. Ya. Tidak ada hari yang dipatok, tetapi seluruh dunia atau sejak abad pertama, jemaat-jemaat Tuhan punya suatu pola bahwa mereka berkumpul pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Ini bukan berarti hari Minggu menggantikan hari Sabat. Kadang-kadang kelompok Advent menuduh, kalian ganti-ganti ya, Sabat diganti Minggu. Ya. Bukan kita mengubah Sabat menjadi Minggu, tapi kita memahami esensi dari Sabat. Bahwa itu artinya bukan lagi hari Sabtu, tapi intinya adalah kita menyisihkan waktu untuk Tuhan. Waktunya kapan? Ya. Waktu berjemaat, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ini kita nggak usah buka semuanya, tapi pola yang jelas, mulai dari sejak Yesus pertama bangkit. Kenapa hari pertama? Karena Yesus bangkit pada hari pertama. Dan kebaktian pertama yang dilakukan setelah kebangkitan Yesus adalah pada hari Minggu. Di ruang atas, mereka tertutup semuanya. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah pada waktu itu. Itu adalah hari pertama, hari Minggu, hari Yesus bangkit. Dan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, kita baca dalam surat-surat, ada suatu pola bahwa jemaat mula-mula bertemu pada hari Minggu untuk menghormati hari kebangkitan Yesus Kristus. Salah satunya adalah yang terjadi di kota Troas. Ketika breng kayak tadi gitu kan, ada yang jatuh, yaitu Eutikus gitu kan. Nah, itu adalah pada hari pertama, Saudara. Ya. Mereka ketemu hari Minggu, begitu ya. Mereka ketemu hari Minggu. Sehingga ya kita bisa menjalankan esensi dari hukum Sabat ini. Artinya kita menjalankan esensi moralnya, bahwa kita menyisihkan waktu untuk Tuhan. Dengan cara kita mengkhususkan hari Minggu untuk datang berjemaat. Pada hari ini kita tidak bekerja, kita tidak buka toko kita tidak, kalau misalnya kita sales asuransi atau sales mobil atau sales rumah, real estate atau apa, kita tidak cari-cari orang begitu, kita berhenti dari pekerjaan kita. Dan kita berfokus, kita memakai waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Kita berjemaat, kita belajar firman Tuhan. Jadi itu adalah esensi dari hukum Sabat. Kita ada menyisihkan waktu untuk Tuhan. Nah, kita perlu melakukan ini. Ada sebagian orang yang, sekali lagi, ya, mungkin saking dia pikir, wah tidak ada Sabat lagi, ya. Kita sebagai orang Kristen tidak ada Sabat lagi, sehingga akhirnya dia gagal memahami walaupun secara sipil dan seremonial hukum Sabat tidak berlaku bagi kita lagi. Namun apa esensi moralnya? Gitu. Esensi moralnya ini tetap harus ada, bahwa manusia memerlukan waktu dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin itu rutin terjadi.
tiap minggu minimal. Nah memang kita baca dalam Alkitab, waktu jemaat mula-mula di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2, mereka ketemu bahkan bukan hanya satu minggu satu kali. Masih ingat mereka ketemu berapa sering? Ya. Setiap hari katanya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya, di mana jemaat Yerusalem waktu itu dengan euforia, 3.000 orang dibaptis. Ya, mereka ketemu tiap hari katanya. Ya, nggak masalah. Tapi tentu nggak mungkin juga sepanjang tahun begitu kan. Ya. Ketemu tiap hari. Ya. Kalau Grafe mau kebaktian tiap hari, bisa juga. Ya. Tetapi Tuhan berdasarkan pola ini, ya, berdasarkan pola Sabat itu. Ya. Di mana Tuhan kasih satu hari dari satu minggu, bahwa rutinitas ini minimal satu minggu satu kali, minimal. Ya. Nah kita berkata kita ada kebaktian lain lagi, ada kebaktian Rabu lain sebagainya, ya. Ada kebaktian Sabtu, sering kita ada kebaktian, ya nggak masalah. Ya. Makanya kita tidak lakukan ini secara legalistik lagi. Tapi kita lakukan dengan pengertian bahwa yang penting saya menyisihkan waktu untuk Tuhan. Dan kalau misalnya orang Yahudi dulu satu hari penuh mereka sisihkan. Sabat Yahudi itu dia mulainya dari Jumat malam. Jadi karena mereka hitung hari Sabat itu mulai adalah Jumat malam jam 6. Wow, mereka sudah persiapan. Kalau Anda pernah lihat ya, Jumat malam jam 5 udah hampir matahari terbenam, biasa orang Yahudi udah sibuk ya, mereka mempersiapkan Sabat, makanan sudah disiapkan karena hari Sabat nggak boleh masak, jadi mereka sudah harus siapkan masakan untuk satu hari penuh. Lalu akhirnya sampai matahari terbenam, biasanya mereka mau satu keluarga sudah duduk di situ, sudah duduk, udah tinggal makan. Mereka masuk kepada Sabat katanya. Lalu mereka akan istirahat nggak kerja sampai Sabtu sore masuk ke Minggu nanti. Nah kalau orang Yahudi di zaman itu satu hari penuh mereka seperti itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita kan tidak di bawah hukum lagi, benar. Kita kan kasih karunia, benar. Tapi apakah berarti kasih karunia itu kalah dari hukum? Sebenarnya tidak. Gitu. Sebenarnya tidak. Justru orang yang dibawa kasih karunia itu memberikan Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu, jangankan hari Minggu, saudara. Makanya mestinya kita datang hari Rabu, kita ada kebaktian doa. Mestinya kita datang kalau misalnya ada kebaktian pemuda, kita ada kebaktian couples, kita ada kebaktian KW. Dan bukan hanya itu, kita ada waktu renungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu adalah bagian dari kita menyisihkan waktu untuk Tuhan. Setiap hari kamu ada nggak baca Alkitab? Devosi, berdoa sama Tuhan. Itu adalah bagian dari waktu yang kita sisihkan untuk Tuhan. Kalau orang Yahudi satu hari penuh, kita harusnya lebih lagi dari itu. Tapi bukan secara legalistik, tapi dengan pengertian. Dengan pengertian. Dan orang Yahudi membuat Sabat itu menjadi suatu daftar peraturan. Sampai-sampai jalan berapa jauh aja dihitung sama mereka. Sehingga ada istilah seperjalanan Sabat. Karena mereka hitung, pokoknya kalau jalan segini boleh. Jalan lebih dari itu nggak boleh. Itu ada nggak di firman Tuhan? Nggak ada, itu penafsiran mereka aja gitu. Mungkin kalau jalan lebih dari itu udah capek gitu. Capek enggaknya kan tergantung orangnya. Kalau yang jago maraton, ya mungkin dia jalan segitu nggak capek-capek. Sedangkan yang malas-malas di rumah, jalan sebentar aja udah capek. Tapi mereka bilang, oh ini ada perjalanan Sabat. Lalu mereka bikin aturan lagi, ya nggak boleh meremas adonan. Sehingga waktu Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta itu, lalu Tuhan aduk-aduk sedikit tanah liat, lalu matanya dikasih tanah liat, lalu dia melihat, lalu mereka tanya apa yang dilakukan. Oh ada satu orang bersama sini, wah dia melanggar Sabat katanya. Melanggar Sabat, padahal Yesus bukan lagi bikin. Maksudnya itu adalah sebenarnya maksud Tuhan, misalnya ya, kalau kamu tukang roti yang jual roti, hari Sabat jangan jual roti, jangan bikin roti gitu. Ya benar.
Jangan hari Sabat kamu remas-remas adonan, bikin roti, jual roti gitu. Hari Sabat jangan. Tapi Tuhan Yesus kan bukan jual roti gitu, bukan jual tanah liat, dia lagi sembuhin orang. Gitu. Jadi kita harus memahami, oke, hari Minggu saya untuk Tuhan. Ya. Hari Minggu saya untuk Tuhan. Ya. Tapi tidak perlu secara legalistik. Ya. Kalau misalnya memang ada halangan, bukan berarti dosa. Gitu. Ada halangan. Ya. Ada halangan. Ya. Tetapi jangan kita bikin halangan yang nggak ada juga, begitu. Ya. Mengucap syukurlah kalau misalnya Anda adalah orang yang sudah dibiasakan hari Minggu berada di gereja. Ya. Kalau misalnya Anda adalah seorang anak, seorang muda, lo orang tua Anda bawa Anda tiap minggu ke gereja, ya, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging, itu hal yang bagus. Semenjak saya diselamatkan tahun 94, saya diselamatkan tahun 94. Semenjak saya diselamatkan di Gereja Baptis Independen di Amerika, Tabernacle Baptis. Saya sudah tiap minggu minimal 3 kali kebaktian. Rabu, Minggu pagi, Minggu malam. Ya. Saking mendarah dagingnya itu, ya. Kalau enggak, rasanya ada yang kurang. Gitu. Rasanya ada yang kurang. Ya. Ya. Kalau saya hari Minggu enggak kebaktian itu kayak aneh gitu. Kayak berasa telanjang gitu. Ya. Kayaknya kok aneh gitu ya, hari ini hari Minggu kok saya nggak di gereja gitu. Agak aneh gitu. Ya. Dan oleh karena itu, ya, misalnya saya jalan-jalan pun, misalnya saya di luar kota, saya bukan di Jakarta, ya, saya akan berusaha ya, untuk berjemaat. Berusaha untuk berjemaat. Ya. Saya cari ya, ada gereja apa gitu. Cari gereja yang sedekat-dekat mungkin lah dengan grafik. Kan? Cari gereja baptis apa, gereja apa gitu. Karena saya merasa saya akan ini menyisikan waktu. Ini waktu untuk Tuhan, walaupun saya jalan-jalan. Kalau orang jalan-jalan biasanya pemikirannya gini, rugi ya 1 hari jalan-jalan ke gereja gitu. Ya. Mendingan misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri 10 hari atau berapa hari gitu kan. Kena lewat hari Minggu nih. Gitu. Lewat hari Minggu, rugi dong. Hari Minggu itu kan bisa pergi jalan-jalan. Gitu. Ya. Masa ke gereja. Ya. Tapi enggak, saya bilang enggak. Kita tetap hari Minggu kalau bisa ke gereja. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa juga. Kalau nggak bisa, ya nggak ada, ya udah. Ya. Tapi kalau bisa, ya ke gereja. Gitu. Tapi kita tidak legalistik. Kita tidak bilang bahwa kalau ini ya ini jadi sesuatu yang seperti orang Farisi legalistik, kamu harus begini, tidak. Tapi berdasarkan pengertian bahwa kita mau melakukan ini. Ya. Kita mau menyisihkan waktu untuk Tuhan. Coba kita balik lagi ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Keluaran pasal 20, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kita sudah melihat P yang kedua. P yang pertama adalah perintah yang diberikan. P yang kedua adalah perilaku yang Tuhan harapkan. P yang ketiga itu ada di ayat yang ke-11. Dan ini memberitahu kita kenapa Tuhan kasih ini. Perintah ini. Yaitu pola yang telah Tuhan tetapkan. Ya. Jadi kita bicara mengenai perintah, perilaku, kemudian pola yang Tuhan berikan. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kenapa Tuhan kasih perintah ini? Rupanya karena ini suatu pola yang Tuhan tetapkan. Tentu Tuhan tetapkan berdasarkan penciptaan. Artinya ketika Tuhan ciptakan manusia, ini sudah Tuhan rancang seperti ini. Seperti tadi saya katakan, Tuhan rancang manusia untuk memerlukan istirahat fisik,
dan refreshing rohani. Ya. Tuhan rancang manusia memerlukan itu. Gitu. Sehingga pada waktu Tuhan menciptakan, dia sengaja menciptakan 6 hari, kemudian pada hari ke-7 Tuhan berhenti. Sehingga banyak orang bertanya, kenapa Tuhan berhenti? Tuhan kecapeankah? Bukan. Ya. Dikatakan di situ Tuhan berhenti pada hari ke-7 bukan karena Tuhan kecapean. Gitu. Ya. Tetapi karena Tuhan ingin memberikan pola kepada manusia. Tuhan ingin kasih contoh. Ya. Sehingga kita bisa mengikutinya. Dan ini adalah suatu pola yang sampai hari ini kita ikutin. Makanya kita 1 minggu 7 hari hari ini. Anda pernah bertanya nggak, kenapa 1 minggu 7 hari? Ya. Karena angka 7 itu bukan angka yang natural pada manusia. 2 itu natural karena kita punya 2 mata, 2 telinga. 5 atau 10 juga natural karena kita punya 5 jari, kalau 2 tangan jadi 10 jari. Makanya kalau angka kita itu basis desimal, basis 10. Kecuali kalau Anda komputer, ya Anda basis biner. Gitu kan? Ya. Jadi 1010 aja. Gitu. Ya. Tapi kan tidak, kita kan basis 10. Tapi kenapa 1 minggu 7 hari? Kan lebih gampang 1 hari, 1 minggu 5 hari, atau 1 minggu 10 hari. Gitu ya. Tapi tidak. Di seluruh dunia 1 minggu 7 hari. Dari mana? Dari penciptaan. Ini pola yang Tuhan berikan. Ada banyak orang yang mencoba untuk mengubah ini. Tapi tidak berhasil. 1 minggu 7 hari adalah suatu bukti tentang penciptaan. Dan ayat ini adalah ayat yang menegaskan bahwa Tuhan menciptakan dalam 6 hari yang literal. Karena kalau kita baca Kejadian pasal 1, hari pertama Tuhan menciptakan bumi, langit, bumi, dan terang. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan ciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya sampai hari ke-6. Banyak orang ada yang meragukan, dia bilang, jangan-jangan hari di situ nggak literal. Jangan-jangan hari di situ maksudnya adalah satu masa yang besar. Jangan-jangan 1 hari di situ jutaan tahun. Karena mereka ingin menyocokkan dengan teori aneh yang disebut teori evolusi, gitu kan. Jadi jangan-jangan 1 hari di situ jutaan miliaran tahun. Tapi aneh juga kalau misalnya tumbuhan diciptakan pada hari ketiga miliaran tahun, lalu matahari baru diciptakan hari keempat gitu. Jadi sudah ada jutaan tahun tumbuhan sebelum ada matahari, itu juga aneh. Kok bisa seperti itu? Tidak mungkin. Tetapi di dalam Keluaran 20 ayat 11 di sini menghilangkan semua konsep itu karena ini 6 hari, dalam 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Jadi 6 hari yang literal di sini. 6 hari yang literal. Jadi ada pola yang Tuhan berikan. Yang sangat indah di sini. Sehingga kita masuk kepada P yang keempat. Ya, P yang keempat ini adalah kesimpulannya. Jadi ada ayat-ayat, masing-masing ayat ada P-nya. Tadi ayat 8 adalah perintahnya, ayat 9 dan 10 adalah perilaku yang Tuhan inginkan. Ayat 11 bicara mengenai pola, sehingga kita bertanya, apa kalau begitu esensi dari hukum keempat? Apa esensi dari hukum keempat? Esensi hukum keempat adalah P yang keempat, yaitu percaya kepada Tuhan. Hukum keempat ini adalah suatu invitasi, suatu undangan dari Tuhan agar manusia percaya kepadanya. Kenapa bisa demikian? 1, ya, karena tadi kita bilang hukum sabat ini, sabat adalah bayangan. Bayangan tentang apa? Bayangan tentang Kristus. Bagaimana sabat menjadi bayangan tentang Kristus? Ini dijelaskan di dalam kitab Ibrani. Coba kita buka. Ibrani pasalnya yang keempat. Ini semuanya jadi 4 ya, ini kebetulan atau bukan? Hukum keempat dijelaskan dalam Ibrani pasal 4, dan dalam khotbah saya jadi ada P yang keempat sebagai esensinya. Kita lihat Ibrani pasal yang keempat di sini. Coba kita lihat dari ayat yang dari ayat 1, coba kita baca. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun yang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke peristirahatannya masih berlaku.
Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tapi firman yang didengar itu tidak berguna bagi mereka karena mereka tidak dipersatukan dalam iman dengan orang-orang yang mendengarnya. Perhatikan kata iman di situ, percaya. Poin kita, percaya. Sebab kita yang beriman, yang percaya akan masuk ke peristirahatan seperti yang dikatakannya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, hari ketujuh Sabat tadi, pernah dikatakan dalam suatu nas, Allah beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dalam nas itu kita baca lagi, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Jadi sejumlah orang sudah jelas akan masuk ke peristirahatan itu. Siapa yang masuk? Yaitu orang yang percaya. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena mereka tidak taat. Oke, jadi jelas sekali di sini, Anda boleh baca terus lagi, bahwa ternyata hari Sabat yang artinya istirahat, itu adalah bayangan, gambaran dari istirahat yang sejati di dalam Yesus Kristus, yaitu sorga, saudara. Tadi kita bicara bahwa pekerjaan kita tidak sempurna di dunia ini. Dan istirahat kita juga tidak sempurna di dunia ini. Anda tahu bahwa setelah Anda istirahat, Anda akan capek lagi. Bahkan kalau Anda istirahat terlalu lama, Anda akan jadi capek. Istirahat itu hati-hati. Tidur kelamaan itu tambah capek, saudara. Percaya nggak? Percaya, harus percaya. Karena Anda pasti pernah. Tidur kelamaan jadi capek. Bahkan ada penelitian, orang yang tidur terlalu sedikit, ada bahaya, orang yang tidur kelamaan juga bahaya, katanya. Ada resiko demensianya, bukan hanya tidur terlalu sedikit, tidur terlalu banyak juga. Anda istirahat kelamaan, tambah capek. Istirahat kita saja tidak sempurna di dunia ini. Sehingga kita memerlukan istirahat yang sejati. Istirahat yang sejati itu apa? Ayat yang sering dikutip, Wahyu 14 ayat 13, kalau ada orang yang meninggal, sungguh berbahagia orang yang meninggal di dalam Tuhan. Karena mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Ini adalah istirahat yang sejati. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Sabat itu sebenarnya menggambarkan istirahat yang sejati di dalam Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang tadi di Ibrani dikatakan peristirahatanku, kata Tuhan. Dan cocok sekali ini digambarkan dengan Sabat. Karena untuk masuk ke dalam Sabat itu, yang masuk ke dalam keselamatan itu, masuk ke dalam sorga itu, seseorang tidak bisa mengandalkan pekerjaannya, tapi dia harus beristirahat penuh pada pekerjaan Yesus Kristus. Kalau kita berusaha untuk bekerja untuk masuk sorga, kita tidak akan dapat. Karena pekerjaan kita tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita beristirahat pada kebenaran Yesus, kita bersandar kepada kebenaran Yesus, bersandar kepada karya Yesus Kristus, maka kita memperoleh istirahat yang sejati itu. Oleh karena itu esensi dari Sabat sebenarnya adalah undangan Tuhan untuk percaya kepada Dia. Bahwa Tuhan mampu memberikan kita istirahat yang sejati. Dan pertanyaannya, sudahkah Anda mendapatkan Sabat yang sejati, istirahat yang sejati itu? Karena dosa-dosa Anda sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Tetapi lebih dari sekedar itu lagi. Bukan hanya ini adalah undangan untuk percaya kepada Tuhan dalam keselamatan. Ini adalah undangan untuk percaya kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hidup kita sehari-hari, bahwa Tuhan mampu menjaga kita, bahwa Tuhan mampu memberkati kita. Hari ini kita hidup di dunia yang sangat mementingkan materialisme, uang. Di Cina ada katanya ini, orang disuruh kerja bukan hanya 9 to 5, 9 to 6. Ya. Bukan hanya 5 hari, 7 hari, segala macam. Ya. Wow. Ya. Tetapi banyak orang berpikir, kalau misalnya saya stop bekerja pada hari, 1 hari misalnya. Kalau orang Yahudi dulu hari Sabat. Kalau orang Kristen hari ini gimana? Ya kalau misalnya saya mendedikasikan 1 hari untuk Tuhan, misalnya hari Minggu saya blok di situ. Saya mau bergereja, saya tidak mau bekerja pada hari ini. Saya tidak mau buka toko pada hari ini.
Tapi bukankah saya akan kalah dengan pesaing-pesaing saya? Ada yang berpikir kalau saya tidak buka toko saya pada hari Minggu, saya akan kalah. Saya tidak akan dapat cukup uang. Bagaimana pemasukan saya dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah undangan untuk percaya kepada Tuhan. Undangan untuk berkata bahwa saya yakin Tuhan mampu memberkati saya. Ingat bahwa orang Israel bukan hanya disuruh punya hari Sabat, mereka punya tahun Sabat, saudara. Ini sudah pernah dibahas di khotbah sebelumnya juga. Orang Israel punya tahun Sabat. Tuhan bilang pada tahun ke-7 kamu berhenti dari menanam di tanah kamu. Kamu 6 tahun menanam, menuai, membajak. Tahun ke-7 biarkan ladang kamu kosong. Wah, itu suatu langkah iman yang luar biasa. 1 tahun loh. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu bertanya, kami akan makan apa nanti? Tuhan bilang, kalau kamu melakukan ini, aku akan memberkati kamu pada tahun ke-6. Sedemikian rupa. Sehingga pada tahun ke-7 kamu masih akan makan dari hasil tahun ke-6. Dan bahkan kamu pada tahun ke-8 masih akan makan dari situ dan punya benih untuk menanam lagi di tahun ke-8. Ini adalah suatu undangan untuk percaya kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Tadi kita bilang satu dalam keselamatan. Tapi bukankah kita harus berkata, Tuhan yang mampu menyelamatkan saya dari neraka. Tuhan yang saya sudah menambatkan semua iman saya. Tuhan, kalau saya mati, saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Engkau akan bawa saya ke sorga. Karena Engkau sudah janji itu dan saya dibenarkan di dalam Engkau. Lalu kenapa kita takut untuk percaya kepada Tuhan mengenai hidup sehari-hari? Ya. Mana Tuhan berkata, percaya padaku. Percaya padaku. Dan ini bahkan penerapannya lebih dari sekedar masalah Sabat saja. Ini penjabarannya kepada semua hal. Kalau misalnya orang lain pakai cara curang misalnya, mereka korupsi, kita bilang saya tidak. Tapi kamu bisa dipecat, kamu bisa kehilangan pekerjaan. Kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa. Saya mau percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya kita diperhadapkan kepada berbagai hal yang sulit, bahkan sampai ketika nyawa kita menjadi taruhan. Dan berkata, saya akan percaya kepada Tuhan. Saya akan beristirahat kepada kemahakuasaan Dia, kedaulatan Dia. Dan itu termasuk kalau saya perlu menyisihkan waktu saya untuk Tuhan. Nah, saya akan melakukan itu. Karena saya bersandar kepada Dia. Ini adalah ajakan untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami mempelajari bagaimana Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kepada kami kelegaan, istirahat. Engkau memberikan kepada kami desain yang kami tidak bekerja terus. Engkau menyuruh kami untuk beristirahat. Engkau menyuruh kami untuk refreshing, bahkan secara rohani. Mana kami memakai waktu untuk mendekat kepadamu. Memikirkan hal-hal rohani. Dan kami mau melakukan itu pada saat kami berjemaat. Pada saat kami membuka firman-Mu mungkin dalam renungan pribadi kami. Tuhan, Engkau yang kiranya tolong. Tolong umat-Mu untuk memahami esensi dari perintah ini. Sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami bersandar kepada Engkau. Bukan hanya dalam keselamatan. Ya, dalam keselamatan. Tapi karena Engkau menyelamatkan, maka kami percaya kepadamu dalam semua hal. Waktu kami adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu. Kau yang kiranya tolong. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.